Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi dan gambaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Nah, guys, sebelum saya memberikan informasi ataupun mengambil kartu satu persatu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kali ini saya akan mengambil satu topik di mana topik ini berdasarkan komentar yang diberikan terhadap diri saya melalui WhatsApp. Topik yang akan saya bahas, apakah ada suatu permainan black magic yang dimainkan sehingga diri kamu tidak bisa melupakan diri dia. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja, guys, terhadap topik yang saya bahas tadi. Apakah diri kamu tidak bisa melupakan sehingga kebahagiaan kamu di sini dihancurkan? Apakah ada suatu permainan black magic? Kita langsung saja, kita sama-sama melihat dengan kartu yang ada di depan saya ini. Tetapi saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu hanya berdasarkan sesuai dengan kekuatan saya. Selebihnya saya serahkan terhadap kekuasaan oleh Tuhan. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Queen of Wands. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, baik pria ataupun wanita yang sedang duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika diri dia duduk di atas kursi singgasananya, ada sesuatu yang dia pegang berupa tongkat. Kalau saya menarik dari kata tongkat, ibaratnya tongkat yang dia pegang tersebut berupa rasa tanggung jawab yang sangat besar. Kalau saya menarik dari rasa tanggung jawab ini, bisa saja rasa tanggung jawab ini berupa kebutuhan dari seorang anak atau memang dari kebutuhan yang bersifat materi. Nah, kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya mengkaitkan terhadap diri kamu dan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, ketika diri saya merasakan energi yang kamu berikan terhadap diri saya, sebenarnya diri kamu itu sedang memikul suatu rasa tanggung jawab yang sangat besar. Dengan rasa tanggung jawab itu membuat pemikiran kamu ataupun membuat perasaan kamu semakin hari semakin kacau.
Dengan kekacauan yang kamu rasakan, secara tidak langsung keluar air mata dari mata kamu. Kamu tidak tahu harus membuat apa terhadap rasa tanggung jawab tersebut. Ketika diri kamu memiliki pasangan, tetapi pasangan kamu tidak beranggapan diri kamu itu adalah pasangan dia, muncul di pemikiran kamu, ada apa hal ini semua? Kalau saya mengkaitkan diri kamu yang masih menjalankan suatu hubungan rumah tangga dengan kemunculan Queen of Wands, sudah cukup jelas menggambarkan energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ada sesuatu hal yang sedang kamu pikirkan, di mana ketika hal tersebut kamu pikirkan, kamu sangat membutuhkan yang namanya ketenangan batin. Ingin bercerita terhadap orang lain, tetapi diri kamu bingung harus memulai dari mana. Ingin meminta pertolongan terhadap orang lain, tetapi orang lain justru berpikiran aneh terhadap diri kamu. Ingin meluapkan segala emosi yang ada di dalam perasaan kamu, seakan-akan batin kamu tidak terima dan batin kamu memberikan suatu respon terhadap diri kamu, stop, jangan, dan tahan. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu yang single parent dengan kemunculan kartu Queen of Wands, sudah cukup jelas juga menggambarkan diri kamu di sini. Kamu sedang berusaha untuk melupakan orang di masa lalu kamu, tetapi orang masa lalu kamu selalu mengganggu kamu, selalu membuat hidup kamu semakin hari semakin kacau. Dengan tujuan dia, apakah benar atau tidak kamu yang merasakan, saya melihat ada sesuatu bantuan yang diberikan oleh orang di masa lalu kepada diri kamu, tetapi dengan bantuan yang dia berikan terhadap diri kamu, justru diri kamu bertanya-tanya. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, tetapi masih fokus terhadap diri kamu yang single parent, saya hanya sekedar menyarankan terhadap diri kamu. Apapun situasi kamu dan apapun kondisi kamu, untuk saat ini, kamu fokus terhadap rasa tanggung jawab kamu itu. Pikiran kamu jangan sampai terbelah dua. Karena ketika diri kamu ataupun pemikiran kamu sempat terbelah dua, akan terjadi sesuatu terhadap diri kamu. Dengan kemunculan yang saya pegang ini, guys. Nah, kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang dari sisi pekerjaan, kemungkinan kemunculan kartu Queen of Wands ini berbicara terhadap sesuatu hal yang dimana hal tersebut membuat diri kamu merasa tertekan. Dengan tekanan tersebut membuat pemikiran kamu pun merasa terbebani dan merasa ada tanggung jawab yang belum terselesaikan. Dengan kata lain, ketika diri kamu berada di dalam pekerjaan tersebut, pimpinan ataupun rekan kerja kamu berusaha untuk memberikan diri kamu suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut agar diri kamu tidak merasa nyaman di dalam ruang lingkup pekerjaan tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, dengan kemunculan kartu Queen of Wands, sudah cukup jelas ada satu faktor yang membuat diri kamu selalu bertanya-tanya dengan usaha yang kamu jalankan tersebut. Karena ada satu energi yang sedang berusaha untuk memberikan diri kamu suatu manipulatif, di mana manipulatif tersebut membuat pemikiran kamu semakin terbebani. Bagaimana kartu keduanya, guys? Ini masih kartu pertama, belum keluar yang namanya Black Magic.
Kita lihat di bagian kedua, dan kita sama-sama melihat apakah keluar kartu Black Magic. Kartu keduanya muncul kartu ini. Seseorang yang hanya bisa meratapi, seseorang yang hanya bisa merenungi, seseorang yang hanya bisa bersedih, seseorang yang hanya bisa menangisi. Dengan beberapa aspek yang saya katakan tadi, cukup jelas menggambarkan energi yang berada di dalam tubuh kamu. Sebenarnya diri kamu ingin pergi jauh dengan kondisi yang kamu rasakan untuk saat ini. Ketika diri kamu ingin pergi jauh, kamu pun belum rela untuk meninggalkannya. Karena ketika diri kamu ingin pergi dan meninggalkannya, kamu merasa ada beban yang selalu menghantui saya. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu kedua ini, ibaratnya diri kamu itu sudah putus asa terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Kenapa dengan diri kamu? Ini masih awal tahun. Di awal tahun diri kamu merasa putus asa, di awal tahun diri kamu bersedih. Why? What the fuck? Kenapa, guys? Kalau kamu punya masalah, kamu punya problem, saya sudah mencantumkan nomor WA saya. Kita saling sharing. Jangan pikirkan berapa yang harus kamu kasih terhadap diri saya. Jangan. Saya tidak memandang dari hal tersebut. Tetapi ketika diri saya memandang hal tersebut, karena memang ada beberapa teman-teman dari subscriber saya sudah mengganggu, menelepon subuh-subuh tanpa memandang bagaimana jam istirahat orang. Itu yang membuat diri saya merasa jengkel dan merasa kesal terhadap teman-teman yang ingin bercerita terhadap diri saya. Saya tidak membatasi diri kamu untuk sharing terhadap diri saya. Saya akan merespon semua cerita-cerita teman-teman. Saya baca dan saya mencoba untuk membantu. Lagi-lagi saya hanya manusia, minta bantuan terhadap Sang Pencipta. Kita lihat di bagian keduanya, guys. Muncul kartu The Moon. Ini dia baru muncul. Ini dia baru muncul. Kartu inilah yang sedang dipermainkan terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan kartu ini yang sedang dipermainkan terhadap diri kamu? Karena kartu yang saya pegang ini berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik dari sisi zodiak Cancer, saya tidak menarik dari sisi zodiak Scorpio ataupun Cancernya. Saya hanya menarik dari sisi zodiak Pisces. Di mana apabila saya mengkaitkan zodiak Pisces dengan kartu The Moon, hal yang misterius, hal yang belum terbongkar, hal mistik, atau ibaratnya black magic. Black magic sedang dikirim terhadap diri kamu. Saya tidak tahu apa tujuannya dan apa manfaatnya. Saya tidak tahu, tetapi saya bisa merasakan dengan apa yang kamu rasakan. Ada sesuatu hal yang membuat diri kamu itu selalu berpikiran, kenapa kehidupan diri saya seperti ini? Apabila diri kamu masih menjalankan suatu hubungan rumah tangga, kamu mungkin berpikiran, apakah pihak ketiga atau sang pelakor
yang ingin mencoba menghancurkan diri saya dengan permainannya mengirim black magic, atau memang ada kesalahan saya di kehidupan masa lalu sehingga membuat orang lain merasa sakit hati. Dengan kata sakit hati tersebut dia mempermainkan kehidupan saya. Kemunculan kartu ini sudah cukup jelas. Hal tersebut sedang dipermainkan. Dimana ketika hal tersebut dipermainkan, tujuannya agar diri kamu bisa pergi sejauh mungkin sambil membawa sebuah rasa kesedihan. Ini dia, guys. Kita lihat kartu di samping dari The Moon. Muncul kartu Eight of Pentacles. Eight of Pentacles. Seseorang yang sedang fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Dimana ketika diri dia fokus dengan apa yang dia kerjakan, akan memberikan diri dia suatu kabar yang membuat diri dia bahagia. Kalau saya mengkaitkan antara kartu Eight of Pentacles dengan kemunculan kartu The Moon, kemungkinan hal yang sedang difokuskan berupa black magic terhadap diri kamu agar diri dia bisa melihat diri kamu hancur dan dia pun bisa menerima suatu kebahagiaan. Ini dia. Muncul kedua kartu ini. Sudah cukup jelas, guys. Dua kartu ini menggambarkan. Kita lihat kartu di sampingnya. Wow, muncul Two of Pentacles. The Three of Pentacles. The Three of Pentacles. Seseorang yang meminta bantuan. Seseorang yang mencoba untuk meminta pertolongan. Mungkin bantuan tersebut terhadap black magic. Mungkin pertolongan tersebut terhadap black magic. Ini dilakukan oleh pihak lain. Tetapi kalau saya fokus terhadap diri kamu, kemungkinan untuk saat ini diri kamu sedang berusaha untuk membuang hal black magic ini. Atau bisa saja untuk saat ini diri kamu mencoba untuk mencari seseorang agar seseorang ini bisa menghilangkan rasa black magic ini. Ini dia, guys. Ini tujuan black magic itu terhadap kartu ini. Agar diri kamu merasa bersedih, agar diri kamu bisa pergi sejauh mungkin sambil membawa rasa penderitaan. Kita lihat di bagian ketiganya. Belum keluar di sini kartu Angel. Apakah kartu ketiganya keluar kartu Angel untuk membantu diri kamu dari black magic tersebut atau tidak? Belum keluar, guys. Muncul kartu Strength. Saya tidak tahu kemunculan kartu Strength ini apakah menggambarkan terhadap energi kamu atau memang terhadap seseorang yang melakukan black magic tersebut. Kalau saya fokus terhadap energi kamu, bisa saja energi ini memberikan sinyal terhadap jiwa spiritual kamu suatu kekuatan. Kalau saya fokus terhadap pihak lain yang mempermainkan diri kamu melalui black magic, mungkin black magic yang dipermainkan tersebut sangat kuat. Dua sisi yang saling bertolak belakang. Kamu bersyukur jiwa spiritual kamu ini sedang berusaha untuk menyelamatkan kamu. Kalaupun diri kamu belum bisa melupakan suatu kenangan di masa lalu, kenangan itu masih bersifat kuat karena permainan The Moon. The Moon yang bermain. Ini dia.
Black magic itu sangat kuat yang saya rasakan di sini. Kita lihat kartu di bawah di samping dari strength. Wow. Seseorang yang memegang beberapa tongkat, di mana tongkat yang dia pegang tersebut membuat diri dia merasa terbebani. Kalau saya mengkaitkan terhadap The Moon ini, kemungkinan Black Magic ini membuat suatu beban terhadap diri kamu, yang dimana beban tersebut bisa dirasakan oleh tubuh kamu, bisa dirasakan oleh mimpi kamu. Kamu di sini sedang merasakan suatu beban yang sangat berat, sangat-sangat berat, sehingga diri kamu ingin pergi dari situasi tersebut. Kepergian kamu inilah yang ditunggu-tunggu oleh pihak yang menginginkan diri kamu hancur. Kita lihat kartu terakhirnya, guys. Wow, najubillah min jalim. Jauh-jauh ini guys, jauh-jauh ini guys, jauh-jauh ini guys. Mudah-mudahan tidak terjadi ya Tuhan Yesus. Mudah-mudahan jangan terjadi ya Tuhan Yesus. Terjadilah atas kekuasaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus. Jauh-jauh ini Tuhan, jauh-jauh ini Tuhan Yesus, jauh-jauh Tuhan Yesus, jauh-jauh ya Tuhan Yesus, jauh-jauh ya Tuhan Yesus. Muncul kartu Scorpio yang berlambangkan unsur air, di mana kartu The Death ini berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi ini saya tidak tahu apakah pergi dan akan meninggalkan sesuatu hal, di mana kepergian dia untuk selamanya atau memang stuck di dalam satu tempat. Semuanya saya serahkan terhadap diri kamu dan kekuasaan Tuhan. Jauh-jauh ini Tuhan Yesus. Jauh-jauh, 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 jauh-jauh. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.